Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 696. Tulang okuler terlalu berharga, 100 kali lebih berharga daripada harta roh peringkat keempat atau kelima bagi Fei Yun. Dia akan berkubang dalam penyesalan nanti jika dia melewatkannya sekarang. Ye Xiwan menghela nafas, berpikir bahwa paman ini tidak bisa mengendalikan emosinya meskipun sudah menjadi raksasa. Bagaimana mungkin sepotong tulang lebih berharga daripada kehidupan? Dia awalnya ingin pergi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, merasa sangat khawatir. Dia ragu-ragu sebentar sebelum meminjamkan cakram bulannya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkannya sekali sebelumnya. Terima kasih. Fei Yun tidak menahan diri karena dia tidak sepenuhnya percaya diri. Memiliki harta roh pertahanan lain lebih baik. Dia duduk di tanah dan cahaya keemasannya melonjak. Piringan bulan berputar di atasnya, tampak seperti bulan suci. Dia kurang dari 1 meter dari tulang mata itu dan bisa mengambilnya. Namun, melakukan hal itu akan menyebabkan kematian yang jelek dan terpotong-potong. Jarak yang sebenarnya tampak diabaikan tetapi ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Ada penghalang misterius yang menghalangi saya dan tulang itu. Namun, itu seharusnya tidak sekuat penghalang antara dunia fana dan neraka. Karena vesel perungguku bisa melintasi alam-alam itu seharusnya bisa melintasi penghalang ini juga. Fei Yun cukup kuat untuk menggunakan kapalnya untuk waktu yang singkat sekarang. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tulang mata ini. Kepala gua mayat juga tertinggal di belakang, siap untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan. Dia membuat persiapan yang cukup dan masih hampir mati. Dia percaya bahwa pria ini akan mati setelah kilat. Ledakan, cahaya biru dengan aura kuno dan rusak keluar dari dantiannya. Itu megah seperti gulir surgawi kuno yang membuka di dalam. Cahaya itu membutakan Ye Xiwan dan tuannya. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat baut kilat jatuh dari atas. Ini menghancurkan lautan mayat, mengubah ribuan menjadi bubuk. Ini adalah kekuatan surga. Seseorang telah membuatnya marah sehingga seluruh gunung bergetar sebagai akibatnya. Daerah ini menjadi hancur dengan percikan api terbang keluar dan jatuh seperti meteor, pemandangan kiamat. Dia pasti mati setelah menyebabkan keributan besar. Kepala gua mayat itu tertawa terbahak-bahak. Pluf! Fei Yun hangus hitam dengan busur petir di sekitarnya. Dia memuntahkan seteguk darah, terluka parah. Namun, matanya yang jelas tidak memiliki apa-apa selain kegembiraan karena dia memiliki tulang merah yang tampak seperti batu rubi mengkilap di tangannya. Mendering. Sayangnya, cakram bulan Ye Xiwan tertabrak baut dan melebur menjadi logam hitam, benar-benar kehilangan spiritualitasnya. Apa? Dia masih hidup dan mendapat tulang dari sana. Ye Xiwan tidak bisa menutup mulutnya. Paman ini menentang segala rintangan, melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk tercerahkan. Dia benar-benar lupa bahwa hartanya yang peringkat kedua telah selesai. Apa yang dia keluarkan? Kapal tua dan rusak. Kepala gua mayat terkejut. Kegigihan akhirnya muncul di wajahnya. Baut di sekitar Fei Yun akhirnya bubar. Melakukannya lagi tidak akan mungkin meskipun memiliki kapal biru. Serahkan tulangmu dan kapal surgawi dan aku mungkin mengampunimu. Master mayat mendarat di depannya dan meraih lehernya. Kesadaran Fei Yun luar biasa sehingga ia menggunakan Swift Samsara untuk menghindar dalam sepersekian detik. Dia membanting bel ke kepala gua. Lonceng yang bersinar memiliki luasnya gunung sambil mengeluarkan desingan keras. Pemimpin gua terluka tetapi masih memiliki waktu reaksi yang bagus karena kultivasinya yang tinggi. Dia berputar di udara dan melepaskan serangan telapak tangan ke bel. Namun, dia merasakan sesuatu yang salah saat dia melakukan kontak. Kekuatan ini terlalu banyak, jauh melampaui raksasa normal. Ledakan. Dia memuntahkan darah dari tumbukan, pucat dari atas ke bawah. Kakinya gemetar sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Ye Xiwan ragu-ragu sejenak sebelum bergabung dengan keributan. Dia mengeluarkan artefak jiwanya, pedang setipis rambut, dan menembus dada tuannya. Menggerutu. Dia muntah darah untuk kedua kalinya dan mengertakkan giginya sebelum memanggil mayat defensif dengan racun tebal. Ye Xiwan melepaskan mudra tapi itu tidak cukup untuk menghentikan mayat ini sehingga dia diterbangkan. Bahkan Super Giant yang terluka masih bisa dengan mudah membunuh yang biasa. Master sangat kesal saat ini. Dia berpikir bahwa dengan memberikan kultivasinya,
dia dapat dengan mudah berurusan dengan seorang kultivator yang terluka dan seorang gadis muda. Siapa yang akan mengira bahwa konstitusi fisik Fei Yun itu gila, masih kuat meskipun terluka. Tubuhnya sebanding dengan kultivator mandat surga tingkat 9, atau Paramount Giant. Selain itu, Siwan juga bukan gadis biasa. Dia adalah raksasa berbakat jauh di atas teman-temannya. Gemuruh. Fei Yun menyerupai binatang buas dan terus menghancurkan belnya tanpa berhenti. Keduanya memuntahkan darah dengan lebih banyak luka muncul. Mayat itu berhasil menghentikan Siwan. Pertarungan mereka dimulai dengan Siwan menyodorkan lebih dari 20 kali berhasil. Sayangnya, mayat itu juga memukulnya 18 kali. Ini tidak mungkin, menjadi, tuan itu akhirnya jatuh ke tanah, mati. Fei Yun menendang mayatnya ke domain berapi-api. Itu mulai terbakar seperti bola api. Seorang super raksasa yang telah mendominasi selama beberapa ratus tahun mati untuk para pembudidaya muda ini. Dia secara alami tidak bisa menerima hasil ini. Dia memiliki banyak luka darah tetapi masih secantik dulu. Dia berjuang untuk bernafas dengan tidak percaya di matanya, kamu membunuh pemimpin gua firmamen, dia super raksasa. Orang ini berada di level yang sama dengan tuannya, utusan bulan putih. Ini adalah seseorang yang perlu dia perhatikan dengan ketakutan, namun dia berjuang melawannya dan berkontribusi pada kematiannya. Dia merasa semuanya itu nyata. Tidak ada yang mengejutkan. Bakat Anda luar biasa sehingga hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi lebih kuat. Fei Yun tenang dan duduk di tanah, menyalurkan energi budisnya untuk pemulihan. Dia tidak perlu menggunakan pil semangat karena energi ini lebih efektif daripada obat apapun. Dia makan pil tingkat 2 dan mulai bermeditasi juga. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Berita bahwa kita membunuhnya akan menakuti dunia kultivasi. Kita akan menjadi terkenal terlepas dari niat kita. Saya mungkin bisa bersaing untuk tempat Master Sekte. Dia tidak bisa tetap tenang. Kamu ingin mengambil alih Sun Moon? Dia bertanya. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kultivasi. Potensi untuk mencapai tingkat ke-9 atau bahkan ranah makhluk tercerahkan. Tanpa ini, mengingat bakat saya hanya akan mencapai puncak tingkat ke-8 di terbaik. Dia berkata, sekte memiliki banyak murid dan sumber daya yang terbatas. Seseorang harus selalu memamerkan kekuatan dan potensi mereka untuk naik pangkat untuk sumber daya yang lebih banyak. Itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan budidaya mereka. Jalan ini membutuhkan bakat dan sumber daya. Sebagai contoh, Long Luofu menyerap berabad-abad sumber daya yang terakumulasi dari klan kerajaan. Ini memungkinkannya untuk menjadi makhluk tercerahkan semu hanya dalam 1 tahun pendek. Sumber daya ini tidak akan menjadi miliknya jika dia tidak menjadi permaisuri dan dia tidak akan sekuat sekarang. Jika kamu seorang jenius sejarah, tempat itu akan menjadi milikmu dan mencapai nirvana juga akan lebih mudah. Kata Fei Yun. Jenius sejarah adalah favorit surga, hanya 1 per generasi. Peristiwa kacau jin sekarang mengubah dao surgawi, menghasilkan 20 jenius sejarah dalam 1 generasi. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan 100 miliar penduduk jin. Petik 2. Fei Yun tersenyum dan berkata, tidak harus, seseorang dapat mencapai tingkat ini setelah lahir. Jika Anda dapat menemukan rumput roh berusia 10.000 tahun yang mistis, itu akan meningkatkan konstitusi Anda ke tingkat historis. Petik 2. Itu mungkin. Matanya berkedip sedikit, jelas emosional. Namun, riak ini hilang dengan cepat, jenis rumput ini pasti tidak mungkin ditemukan atau akan ada jenius sejarah di mana-mana. Petik 2. Deep in Bronze Cauldron adalah perbendaharaan ras iblis, atau begitulah kata mereka. Akan ada mayat setan di mana-mana sehingga tumbuh-tumbuhan dan rumput ajaib akan tumbuh di sana. Mungkin beberapa dari mereka dapat meningkatkan konstitusi seseorang. Petik 2. Bab 697. Fei Yun memiliki kesan yang baik tentang Ye Siwan. Dia tidak akan bisa berurusan dengan tuan gua itu sendirian tanpa bantuannya. Jika mereka benar-benar bisa menemukan harta iblis itu, akan mudah untuk membantunya menjadi seorang jenius sejarah. Selain itu, dia membutuhkan petanya juga. Ye Siwan secara alami dicobai karena jalur kultivasi dihadapkan dengan kesulitan. Di ranah Giant, setiap terobosan kecil membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Harta iblis mungkin memiliki sumber daya yang cukup baginya untuk mencapai tingkat ke-9 atau bahkan alam tercerahkan di masa depan.
Fei Yun menggunakan energinya untuk membuat pil Buddha seukuran buah lengkeng. Itu memiliki cahaya keemasan bersama dengan rune Buddha dan string cerah yang mengelilinginya. Makan pil ini dan kamu akan pulih dalam waktu singkat. Dia berkata. Energi roh padat di pil itu, tetapi dia berspekulasi bahwa itu adalah pil terbaik peringkat kedua. Pada akhirnya, pil peringkat ketiga terlalu berharga. Tak seorang pun akan memberikan satu mau tak mau. Dia menerimanya tanpa ragu-ragu karena ini dan menelannya. Energi Buddha murni mengalir melalui dirinya dan berubah menjadi ribuan cahaya keemasan. Mereka memberdayakan dan memperhalus nadinya. Cahaya keemasan memancar di sekitar kulit putihnya, membuatnya tampak suci. Dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Berapa pangkat pil ini? Efek obat itu keterlaluan. Itu menyembuhkan luka-lukanya selain mengubah energi rohnya. Itu menjadi lebih murni seolah-olah itu telah dicuci oleh air suci. Fei Yun tidak memperhatikan keterkejutannya. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri sambil memegang tulang mata merah. Itu cerah dengan suhu surgawi yang sangat panas, mirip dengan lampu menyala. Dia menyalurkan Immortal Phoenix fisiknya. Tulang di atas kepalanya dan tulang jantung menembakkan cahaya terang dan api. Pertalian ini kemudian fokus pada mata kirinya, menciptakan pusaran di tempat itu. Dia langsung menekan tulang okular ke soket kirinya. Murid dan tulangnya menyatu bersama, sebuah pemandangan meteor berapi bergabung bersama dengan planet hitam. Proses ini tidak memakan waktu lama karena kurangnya penolakan. Dia menutup matanya dan menyalurkan hukum jasa fisiknya untuk mempercepat proses, mengubah tulang menjadi miliknya. Dia terbakar, 3 tulang mengirimkan esensi suku Phoenix untuk memperbaiki tulang keringnya terlebih dahulu, dan sejak saat itu, energi roh mengalir ke dantiannya. Perpaduan itu meningkatkan konstitusinya dengan sangat. Sekarang, Fei Yun bisa mengalahkan Ye Xiwan dalam 10 gerakan. Peningkatan kecakapan fisik juga mengakibatkan kultivasinya meningkat ke tahap akhir dari tingkat ke-6. Sepertinya kerja keras terbayar kali ini. Fei Yun memeriksa kapal biru di benaknya. Setelah disambar petir, itu menjadi lebih kuno dan misterius. Karat di permukaan itu hancur sehingga rune tua terungkap. Mereka tampak seperti rekaman peradaban tertentu. Dia tidak bisa mengerti mereka sama sekali. Namun, tampaknya ada hubungan khusus antara dia dan Vessel sekarang. Dia bisa mengaktifkannya lebih lama, sekitar 1 jam atau lebih. Di masa lalu, ini hanya mungkin untuk 10 kedipan. Jika saya mengaktifkannya dan menggunakan energi sumbernya, itu akan meningkatkan kecakapan pertempuran saya cukup untuk menyakiti Super Giant. Dia mendapatkan kepercayaan baru. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengeluarkan Vessel untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya karena Ye Xiwan ada di sekitar. Dia tidak terburu-buru karena akan ada banyak peluang di masa depan. Ini adalah kartu as terbesarnya saat ini dan tidak boleh digunakan sebelum pertimbangan matang. Seluruh proses memakan waktu 3 hari. Ketika dia membuka matanya lagi, Xiwan ada di sana menunggu, sudah melakukan bagiannya. Dia berdiri di samping wilayah berapi-api, tampak anggun dengan riak di matanya. Dia tampak sangat cantik saat api menyinari rambutnya yang panjang, peri yang lahir dari api. Dia menyeringai sambil melihat sosok rampingnya, "Selamat, Fire Ye. Anda telah sepenuhnya pulih dan menjadi lebih kuat." Petik 2. Pandangan sorgawinya telah mencapai tingkat tinggi, cukup untuk melihat dengan sekali pandang bahwa Ye Xiwan adalah raksasa perantara sekarang. "Kamu siapa?" Matanya menjadi serius. Hanya gelandangan. Feng Fei Yun merapikan jubahnya dan membelai jenggotnya. Omong kosong, bagaimana mungkin seorang gelandangan memiliki pil Buddha yang sangat berharga? Itu menyembuhkan saya dalam waktu singkat selain mencuci energi roh dan darah saya, memungkinkan saya untuk menerobos hanya dalam 3 hari. Apa niatmu yang sebenarnya? Xiwan merasa, Paman, ini menjadi lebih tak terduga. Pil Buddha jenis ini tampaknya berharga bagi orang lain, tetapi Fei Yun memiliki jumlah yang tidak terbatas karena tulisannya. Tentu saja, ini hanya berpengaruh besar selama penggunaan pertama. Yang kedua hanya akan berfungsi sebagai pil pemulihan. Dia baru mencapai level ke-7 baru-baru ini. Menurut perhitungannya, dia akan membutuhkan 10 tahun lagi untuk mencapai tingkat menengah dari ke-7 dan 200 tahun lagi untuk mencapai ke-8. Tapi sekarang, dia berhasil di sana hanya dalam 3 hari. Kultivasinya juga dikonsolidasikan dengan sempurna, energi rohnya lebih murni. Bahkan konstitusinya telah membaik. Ini melebihi imajinasinya.
Aku sudah memberitahumu bahwa aku menginginkanmu sebagai istriku. Fei Yun tersenyum. Dia tidak punya jawaban. Dia menyelamatkan nyawanya selain memberinya pil menyelamatkan 10 tahun pelatihan keras. Paman, kurasa aku tidak bisa ikut bersamamu jika kamu membicarakan ini lagi. Matanya yang cantik berkelip dengan riak. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memberitahunya. Jangan, lupakan saja, saya tidak akan membahasnya lagi dan akan menghargai pilihan Anda. Dia berkata, sungguh, Paman, kamu orang yang baik. Jika Anda 200 tahun lebih muda, saya akan berpikir tentang berkultivasi ganda dengan Anda dan menjadi teman dao Anda. Hanya saja, bibir merahnya terbuka dengan lembut. Sangat mengesankan mendapatkan kata-kata seperti itu dari seorang gadis seperti dia. Dia jelas memiliki kesan yang baik tentangnya, jelas menghargai kemampuannya. Semua dalam semua, kamu hanya berpikir aku sudah tua dan tidak akan jatuh cinta padaku terlepas dari apa yang aku lakukan. Fei Yun tampak kecewa ketika dia berjalan di samping domain berapi-api, menuju bagian dalam. Itu adalah ekspresi sedih, seperti pahlawan mendekati usia tua dan merasakan vitalitasnya melenyap. Paman, jika kamu tidak ingin kesepian, anggap saja bibiku junior karena kita tidak cocok. Kesenjangan usia terlalu besar. Dia mengejar sambil memancarkan aroma manis yang samar. Pembudidaya hidup cukup lama agar usia tidak menjadi masalah. Masalah sebenarnya di sini adalah Anda tidak menyukai saya. Tidak apa-apa, saya tahu siapa saya, tidak tampan atau cukup berbakat dibandingkan dengan Anda. Orang lain akan mengolok-olok kami jika Anda menikah dengan saya. Fei Yun menggelengkan kepalanya, terlihat sangat kesepian. Paman, aku bukan tipe wanita itu. Hanya saja saya tidak memiliki niat berkultivasi ganda sekarang, ditambah saya tidak melihat ketulusan Anda saat itu. Alis Siwan sedikit berkerut, takut kalau orang ini salah paham. Dia memiliki beberapa teman dan berpikir bahwa mereka rukun. Memiliki dia sebagai teman atau senior adalah hal yang baik. Ini adalah pemandangan yang aneh, seorang pria parubaya ditemani oleh kecantikan muda. Yang pertama terus meratapi nasibnya dengan ekspresi sedih karena patah hati. Yang terakhir terus menghiburnya sambil mencoba memperkenalkan bibinya junior. Mereka akhirnya berhasil mencapai tanah terdalam Bronze Cauldron. Keduanya berhenti dan menjadi serius, melepaskan niat surgawi mereka. Aura primordial menyambut mereka, membuatnya lebih sulit untuk bernapas. Ini tampaknya benar-benar domain lain. Jika bukan karena peta mereka, mereka akan berpikir bahwa ini bukan perunggu-perunggu lagi setelah melihat pegunungan hijau di depan. Pegunungan menjulang tinggi di tempat ini bersama dengan pohon-pohon yang menusuk langit. Tanaman merambat dan rumput roh yang kuat tumbuh di sepanjang punggung bukit dan bukit yang curam. Air terjun mengalir dari puncaknya, mereka semua adalah mata air roh. Fei Yun menggunakan tatapan sorgawi untuk melihat puncak gunung. Dia melihat pedang berapi sepanjang 100 meter tersemat di puncaknya. Itu rusak tetapi api tetap ada. Gunung itu hangus karena panasnya. Energi pedang yang bagus dan luar biasa. Dia akrab dengan pedang ini, salah satu dari 3 unteteret doktrin Daois, Ji Yibei. Pertarungan hebat pasti terjadi di sini, menghasilkan Paramount Giant tingkat 9 kehilangan senjatanya. Pria itu mungkin sudah mati juga. Bahaya nyata tinggal di sini. Seseorang bisa jatuh kapan saja. Bab 698. Daerah bagian dalam Bronze Cauldron Mountain. Orang bisa melihat jejak kaki para pelancong sebelumnya di gunung besar ini. Beberapa abadi, jelas ditinggalkan oleh Tuan sejati. Medan perang yang mengejutkan juga terlihat, senjata rusak, retakan di bumi, figur abadi dari para pejuang sebelumnya. Pada saat ini di hutan batu merah, 2 bandit mengejar seorang gadis kecil. Gadis kecil, di mana adikmu? Katakan padaku dan aku akan menjadikanmu bos kelima Huang Fengrich. Bos kedua memiliki 2 kapak besar di pundaknya. Dia pendek dan berbulu, memilih untuk memakai kulit dari atas ke bawah. Kecepatannya tidak buruk sama sekali. Dia tersenyum yang dia anggap ramah. Si Flower 13 Lady mengejar dari arah lain. Dia menginjak batu besar untuk mendorong dirinya selusin meter ke depan untuk mengejar Little Demoness. Kedua, jangan menakuti dia. Dia tersenyum dan berkata, kamu kedua, bos kedua balas. Si Flower tertawa dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia akhirnya berada di depan Little Demoness dan menghentikannya. Wajah Little Demoness berwarna merah muda, dikejar sepanjang hari dan malam oleh kedua bandit ini.
Whitey cepat tapi keduanya masih menyusul. Dia tersenyum lebar setelah melihat si Flower, berusaha terlihat tidak berbahaya. Selanjutnya, dia melompat mundur untuk berlari hanya untuk menemukan bos kedua menghalangi arah itu. Gadis kecil, kamu tidak akan bisa lari. Bos kedua membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Little Demoness mencoba bergerak ke kiri tetapi kapak bos kedua menebas ke kiri. Angin kencang sepanjang 10 meter melonjak dan memaksanya kembali. Angin yang disebabkan oleh kapak ini memang mengesankan, meninggalkan alur yang dalam di tanah. Whitey menjadi takut dan mengeong 2 kali sebelum mengingat sayapnya. Itu berubah menjadi kucing kecil dan melompat kembali ke dada Little Demoness, bersembunyi dengan meletakkan di atasnya di dalam gaunnya. Little Demoness melihat bahwa melawan itu sia-sia. Senyumnya tiba-tiba berubah menjadi rasa sakit ketika dia mulai menangis, aku ingin kakakku, semua orang menggertakku dan dia tidak di sini untuk membantu, kau di sini untuk menggertak aku sekarang juga, kasihan aku, oh. Isaknya sangat menyedihkan. Bos kedua menjadi canggung dan menarik kapaknya, berhenti menangis. Kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Dia benar-benar orang jahat tapi dia adalah keturunan Feng Clan. Sementara itu, bos ketiga Huang Feng berasal dari klan ini. Jika dia menggertaknya, si Flower pasti akan mengadu. Pada saat itu, bos ketiga akan menyerangnya tidak seperti yang lain. Iblis kecil tidak berhenti menangis. Dia berjongkok di tanah sambil menggosok matanya dengan air mata yang mengalir keluar, terlihat sangat menyedihkan. Bahkan anak kucing yang menyembunyikan dadanya tampak menangis dari matanya yang kuning. Bos kedua terkejut. Sejak kapan aku cukup menakutkan untuk menakuti kucing juga? Si kecil yang cantik, jangan coba-coba, kami akan membantu Anda menemukan saudaramu. Si Flower menurunkan penjaganya dan menghiburnya. Saat kedua bandit semakin dekat, sinar ungu tiba-tiba keluar dari dada Little Demoness, sebuah tas. Pembukaan ini memiliki kekuatan menghisap yang luar biasa dan menelan kedua bandit. Little Demoness meraihnya dan tertawa, memperlihatkan sosoknya yang ramping dan sempurna. Temperamen main-mainnya tidak cocok dengan kecantikannya ketika dia mengejek keduanya, tidak ada yang bisa menemukan saudara saya jika saya tidak bisa. Haha, bandit pria dan bandit wanita, pasangan yang sempurna. Petik 2. Sangat cocok dengan pantatku, aku tidak tertarik padanya. Si Flower berteriak dengan marah dari dalam. Mata Little Demoness melebar takjub, tampak seperti dua lampu. Ini adalah kantong spasial yang bisa menghalangi suara yang datang dari dalam namun bandit wanita ini masih bisa berkomunikasi. Dia pasti sangat kuat. Aku yang tidak tertarik padamu. Haha, aku benar-benar merasa tidak enak untukmu, membunuh 13 suami berturut-turut. Ketika Anda membunuh ke-14, Anda harus mengubah judul Anda lagi. Haha, saya tidak percaya betapa sulitnya memiliki satu malam pernikahan. Kamu masih perawan. Hahaha. Bos kedua tertawa terbahak-bahak di dalam. Selanjutnya terdengar raungan dari si Flower dan suara tendangan. Dia mungkin menendang pantatnya. Little Demoness menatap tasnya dengan linglung sambil memegangnya dengan erat. Dia ingin tahu tentang kemampuan sebenarnya dari dua bandit ini. Seseorang muncul di belakangnya di tengah-tengah kebingungannya, Pangeran Hong Ye yang pincang dengan ekspresi tajam. Dia merasakan bahaya dan langsung berbalik. Mata bundarnya berubah menjadi sempit ketika dia tersenyum, ini kamu, monyet besar, bagaimana kamu sampai di sini? Senyumnya langsung menghilang begitu dia melihat 4 lelaki tua di belakangnya. Mereka adalah 4 tokoh Qian yang memasuki Gunung Perunggu beberapa waktu lalu. Salah satu dari mereka terluka parah, buta di kedua matanya oleh sesuatu. 3 lainnya terluka juga, tidak ada yang substansial. Aura mereka mengerikan, menyerupai 4 gunung di sekitarnya. Dia saudara Feng Feiyun. Mu Turong meringis sambil menatapnya dengan agresif. Gadis ini tampak polos dan sangat cantik. Bahkan bunga dan bulan memucat dibandingkan. Mengapa dia memiliki gelar, iblis kecil? Mu Turong adalah yang terkuat di antara 4, berasal dari Witch God Temple. Dia memiliki status tinggi di sana karena dia berada di tingkat ke-9 mandat surga. Dia datang di bawah perintah Kaisar Qian untuk melindungi sang pangeran. Mereka memiliki metode komunikasi khusus sehingga saat Pangeran Hong Ye tiba di sini, ia mengirim pesan kepada orang itu dan berkumpul. Orang-orang tua itu geram melihat lengannya yang terputus, ingin menangkap dan membawa gelandangan itu kembali ke Qian.
Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Kalau tidak, Kaisar akan mendeklarasikan hukuman mati untuk mereka. Namun, mereka tidak berharap menemukan saudara perempuan Feng Feiyun sebelum gelandangan itu, kejutan yang menyenangkan. Little Demoness dapat mengatakan bahwa mereka kuat. Suasana memadat sehingga dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, merasa sulit bernapas. Sementara itu, dua bandit masih berdebat di dalam kantong spasial. Saya cukup yakin bahwa gelandangan sebenarnya adalah Feng Feiyun. Aku bisa merasakan tongkat padanya. Pangeran memiliki ekspresi gelap yang dipenuhi dengan kebencian. Dia telah memperbaiki tongkat sebelumnya dan itu menerimanya sebagai master. Meskipun Feiyun tampak sangat berbeda dalam hal penampilan dan aura, sang pangeran masih memperhatikan jejak batang padanya. Yang mulia, gelandangan dengan kultivasi yang kuat dari agama Buddha. Muturong memiliki ekspresi bingung. Iya, petik 2. Itu masuk akal kalau begitu. Saya mendengar budidaya ulat sutra emas dapat memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi 1.800 orang yang berbeda, sama sekali tidak dapat terdeteksi. Sepertinya Feiyun benar-benar mendapatkan tulisan suci. Muturong menjadi bersemangat. Nilai tulisan suci itu harus berada pada level yang sama dengan perbendaharaan iblis. Pria tua tingkat 8 lainnya tersenyum. Saya mendengar bahwa itu dapat menghidupkan kembali dan menumbuhkan tulang seperti pohon musim semi yang bertemu lagi. Pangeran saya, Anda bisa menumbuhkan lengan lain dengannya. Bahkan lelaki tua yang buta itu menjadi bersemangat. Dia secara alami ingin mengolahnya juga untuk mendapatkan kembali matanya. Keke, saudara perempuannya ada di sini, lihat betapa cantiknya dia juga. Kita hanya perlu menangkapnya untuk memaksa tikus keluar. Petik 2. Little Demoness mendengar mereka dengan sangat jelas tetapi pikirannya sibuk dengan hal lain. Matanya berubah cerah, jadi, Paman, yang menamparkan pantatku adalah Brother. Haha, kurasa tidak terlalu memalukan untuk ditampar oleh Brother. Tidak, saudara masih tidak bisa melakukan itu kepada saya di depan begitu banyak orang. Saya sekarang sudah dewasa dan memiliki reputasi untuk dipertahankan, saya terlalu malu untuk itu. Dia memiringkan kepalanya, mencoba berpikir tentang cara mengajar Feng Feiyun pelajaran untuk memenangkan kembali. Dia benar-benar lupa tentang kondisinya yang berbahaya. Kantung spasial di tangannya bergetar bolak-balik. Apakah perawan tua sepertimu baru saja mencuri ciuman pertamaku yang berharga? Tidak, di mana kapak saya keluar dari sini. Raungan seperti binatang buas datang dari dalam. Kaulah yang mencuri ciuman pertamaku, brengsek. Aku akan membunuhmu. Si Flower marah. Kantung spasial tiba-tiba terbang dari tangan Little Demoness. Kapak mencabik-cabiknya dari dalam dengan tebasan yang mampu membelah surga. Dua bandit terbang keluar dan mendarat di tanah. Mereka berjongkok dan terus meludah. Rambut dan pakaian mereka berantakan, tampak seperti dua orang biadab. Pangeran Hongye dan keempat raja terkejut dan mundur, berpikir bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam tas itu. Little Demoness juga terkejut. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lain dari dalam gunung, Fiery Ye, peta mencatat hutan batu di depan, salah satu daerah teraman di Bronze Cauldron. Mari kita sembunyi di sana selama beberapa hari karena saya menghitung tadi malam dan melihat perubahan momentum tanah ini. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Petik 2. Bab 699/699. Paman, sepertinya sudah ada beberapa orang di dekat hutan batu itu. Ye Siwan, berpakaian putih, berjalan di jalan tua di belakang Feng Feiyun. Dia menjadi berhati-hati setelah melihat orang lain. Di Gunung Perunggu, bahkan seekor semut pun bisa berbahaya. Dia mengeluarkan pedang roh besar dengan pisau setengah rusak. Itu milik Ji Bei dan masih memiliki kerohanian yang tinggi, menjulang setinggi 60 meter dan benar-benar terbakar. Awalnya disematkan di tebing dengan niat membunuh yang kuat dan suhu yang sangat panas. Paman, melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menurunkannya dan menyerahkannya kepadanya sebagai pembayaran untuk disbulan yang rusak. Niat surgawi menjadi tidak efektif di tempat ini sehingga mereka tidak melihat pembudidaya ini sebelum mendekat. Selain itu, dilihat dari aura mereka, beberapa pasti berada di tingkat leluhur. Feiyun sedikit mengerutkan kening sambil melihat ke sana. Dia memberikan peta kembali ke Ye Siwan sehingga dia bisa menjaganya dengan baik. Haha, jalan sempit bagi musuh. Pangeran Hongye tertawa setelah melihat Feiyun dan Siwan. Keduanya sudah terlalu dekat.
Fei Yun sama sekali tidak takut dan berjalan mendekat. Namun, ia menjadi lebih cemas setelah benar-benar melihat keempat lelaki tua di belakang sang pangeran. Dia telah melihat mereka sebelumnya di Pulau Gyeokgyeonggou. Ini adalah 4 tokoh Qian, sangat kuat dan bisa membalikkan samudera. Wanita jahat hanya membutuhkan satu gerakan untuk membuat mereka muntah darah. Pada saat yang sama, fakta bahwa mereka masih hidup menunjukkan kekuatan mereka. Dia melihat ke Little Demoness berikutnya dan melihat bahwa mata cantiknya yang penuh dengan keingintahuan juga menatapnya dari atas ke bawah. Dia menyadari siapa aku. Dia tidak yakin. Meskipun demikian, dia pintar dan berbakat. Mungkin dia memiliki seni perhitungan yang bisa melihat melalui dirinya. Ye Siwan menjadi gugup juga, langsung menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Sepertinya, Paman, akan bermasalah dengan 4 tokoh Qian di sini. Dia pernah mendengar tentang pria-pria terkenal ini sebelumnya meskipun dari jin. Banyak raja di Qian dengan hormat akan memanggil mereka sebagai guru. Paman mungkin tidak selamat dari bencana hari ini. Dia pikir. Dia tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan keempat pria ini. Membantu dia hari ini juga bisa menyeret sekte ke lumpur. Dengan demikian, pikirannya menjadi kacau dengan berbagai pemikiran. Mereka dekat dan dia pasti menyukainya. Namun, tidak ke tingkat di mana dia akan melibatkan sekte demi kepentingannya. Kebetulan sekali, Yang Mulia. Jalan memang sempit, tapi saya khawatir Anda tidak akan bisa bertarung di sini seperti yang Anda inginkan. Tidak jauh dari sana ada binatang raksasa kuno, terbelenggu dan tertidur lelap. Jika kita bertarung di sini, kita pasti akan membangunkannya dan semua orang akan mati. Fei Yun mencoba membuat rencana sambil tersenyum. Dia jelas berbohong, tidak ada binatang buas di sini. Ye Siwan merasa bahwa paman ini pembohong kebiasaan. Mu Turong mencibir tetapi memutuskan untuk berhati-hati. Dia memberi isyarat dan salah satu pria tua terbang ke puncak. Matanya bersinar terang, mencoba mencari di sekitar. Fei Yun mengambil keuntungan dari sepersekian detik ini dan langsung muncul di depan pangeran. Petir mengalir melalui telapak tangannya saat dia langsung meraih leher pria itu. Mu Turong dan ketiga lelaki tua itu tidak bisa bereaksi tepat waktu dan Fei Yun telah menarik pangeran jauh dari mereka. Sang pangeran menjadi apoplektik dan takut. Kultivasi orang ini meningkat lagi dan jauh lebih kuat sekarang, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu. Bunuh aku dan bencana akan menimpa Feng Clan dan Jinmu. Dia berteriak. Pop, Fei Yun tanpa ampun menamparnya, menghancurkan dagunya dan lidahnya dengan banyak gigi. Pria itu mencoba berteriak tetapi tidak ada yang bisa memahaminya sekarang. Mereka hanya bisa melihat kemarahan dan darahnya keluar dari mulutnya. Tamparan itu cukup keras untuk menakuti para bandit yang bertikai. Mereka berdua berhenti dan menoleh. Sungguh tamparan yang brutal, itu adalah pangeran dinasti. Dia kehilangan satu lengan terlebih dahulu, sekarang mulutnya juga. Sai, lahir dalam kebangsawanan tetapi nasib yang menyedihkan, bos kedua berkomentar. Pangeran merasa sangat sedih setelah mendengar ini. Iya, aku adalah pangeran bangsawan dari sebuah dinasti, Kaisar Qian di masa depan. Semua ini berantakan dan aku akan ditertawakan selamanya jika ini keluar. Petik 1. Matanya menjadi gelap, ingin semua orang di sini mati. Keempat tokoh itu juga geram. Pangeran mereka dibawa pergi dan ditampar di depan mata mereka. Berita ini bisa berakhir dengan hukuman yang mengerikan bagi mereka juga. Lepaskan Yang Mulia atau mati. Satu mengancam. Kamu bisa mencoba, aku jamin aku bisa merobek kepalanya sebelum kamu bergerak. Fei Yun meraih pria itu seolah-olah dia sedang memegang monyet. Sang pangeran berjuang, ini berakhir dengan Fei Yun menendang dan mematahkan kakinya. Mata tajam Fei Yun dan kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya membuat para raja takut. Mereka tidak ingin mengambil risiko hidup pangeran dengan menyerang. Mu Turong tergoda beberapa kali tetapi akhirnya menahan diri. Meskipun dia 90% yakin akan membunuh Fei Yun sebelum orang itu bisa membunuh Sandera, itu bukan 100%. Suasana menjadi tegang. Siwan bisa merasakan 4 aura naik yang menyebabkan debu tersebar di mana-mana. Ruang beriak dengan angin kencang yang muncul. Dia lebih khawatir tentang paman. Bagaimanapun, dia menghadapi keempat raja dan bahkan mengancam mereka, keberanian seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan orang lain bertindak begitu tenang ketika berhadapan dengan keempat orang ini.
Keempat memutuskan untuk tidak bertindak gegabah meskipun rambut mereka berdiri karena kemarahan. Seorang lelaki tenang dan berkata, semuanya bisa dinegosiasikan jika Anda melepaskan Yang Mulia. Petik 2. Mari kita lupakan permusuhan pribadi kita di sini, kita akan membereskannya setelah meninggalkan tempat berbahaya ini. Yang berbeda ditambahkan. Jika Anda ingin harta roh dan rumput, ucapkan saja. Saya telah menemukan senjata berharga setelah datang ke sini dalam kehancuran tertentu. Muturong mengeluarkan dua senjata yang terbuat dari batu, ingin memancing Feng Feiyun. Saat tangan Feiyun meninggalkan sang pangeran bahkan 1 inci, dia yakin bisa membunuh Feiyun segera dengan budidaya tingkat 9. Orang-orang tua ini berpengalaman dan memiliki kontrol diri yang baik, tampak cukup ramah sekarang. Aku punya banyak harta dan rumput sekarang, aku juga tidak peduli dengan senjata tua. Namun, gadis kecil di belakangmu itu tidak jahat, aku bisa menukar pangeranmu dengannya. Feiyun menunjuk ke Little Demoness. Keempat tokoh itu mendengus dalam pikiran mereka, berpikir bahwa ini benar-benar Feng Feiyun yang ingin menyelamatkan saudara perempuannya. Keke, saatnya menipunya. Petik 1. Baik, kita akan berdagang. Lepaskan mereka secara bersamaan. Muturong pura-pura ragu sejenak sebelum menyetujui. Feiyun tidak tahu bahwa mereka sudah tahu siapa dia. Namun demikian, dia dapat melihat bahwa mereka tidak baik. Keke, aku juga tidak baik. Dia pikir, pangeran ini harus mati. Lelaki itu sangat berbakat dan permusuhan ini sudah tidak bisa didamaikan. Qian, mengingat kekuatannya, mungkin bisa menemukan cara untuk menumbuhkan tangannya kembali. Dia akan menjadi kaisar Qian berikutnya, lebih berpengaruh dari sebelumnya, jelas merupakan ancaman besar. Aku tidak bisa membiarkan harimau kembali ke hutan. Dia yakin akan hal ini. Membunuhnya sekarang hanya akan membuat Qian marah. Namun, kompetisi Rex sekali dalam 500 tahun sekali terjadi. Kaisar Qian tidak akan memiliki kesempatan untuk memobilisasi secara pribadi. Selain itu, Pangeran Hongye pasti memiliki pesaing lain yang menginginkan kematiannya sehingga mereka dapat mengambil alih. Pada titik itu, mereka bahkan akan merasa berhutang budi kepada Feiyun. Setiap upaya balas dendam akan setengah matang diterbaik. Tidak ada yang mau menyinggung Raja Surgawi atas saingannya yang sudah mati. Itu tidak layak untuk seorang kaisar baru, bukan bahwa dia tidak akan berani melakukannya. Dengan demikian, Feiyun tidak lagi ragu-ragu dan hanya akan memberikan mayat kembali ke 4 tokoh. Selain itu, akan lebih baik jika dia bisa menjatuhkan keempat ini juga menyalahkannya pada Istana Roh Suci dan Kuil Shenluo. Ye Xiwan tidak tahu rencananya. Dia merasa bahwa dia bodoh karena sekali dia mengembalikan sang pangeran, mereka pasti akan membunuhnya. Bab 700. Langkah Feiyun berbahaya. Dia menghancurkan kehidupan internal sang pangeran tetapi tidak membunuhnya langsung sebelum mendorong pria itu ke tanah. Seorang pangeran berbaring di sana seperti babi mati, rambutnya berantakan saat dia bergerak-gerak terus-menerus. Pada saat yang sama, Muturong melepaskan Little Demoness dan mengulurkan tangan untuk mengangkat pangeran dari tanah. Dia memperhatikan darah mengalir dari lubang pemuda. Matanya putih semua. Muturong punya firasat buruk tentang ini dan meraih pergelangan tangan pangeran, ekspresinya benar-benar berubah. Yang mulia, bibirnya bergetar. Bam! Organ internal sang pangeran telah hancur. Pria itu jatuh ke depan, kepalanya menyentuh bahu Turong. Apa yang sedang terjadi? Demoness kecil dengan patuh bersembunyi di balik Feiyun sambil memegangi kucing putihnya. Bos kedua, si Flower, dan Ye Xiwan semua merasakan aura aneh. Namun, mereka sama sekali tidak bisa menebak bahwa Feiyun telah membunuh sang pangeran. Ledakan. Turong memerah dengan rambut terangkat ke atas. Dia meraung dan menghancurkan seluruh hutan batu, meninggalkan lubang besar. Beberapa puncak tidak jauh dari sana hancur juga. Pangeran sudah mati. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. 3 raja lainnya menjadi pucat, hampir jatuh. Bukankah itu hanya satu pangeran? Feiyun tampak santai dan mengangkat tangannya yang dipenuhi energi roh. Sebuah kapal tua yang membawa aura kuno dan luas muncul di telapak tangannya. Bos kedua dan si Flower ingin mengutuknya. Dia baru saja membunuh penerus Qian di masa depan di depan raja mereka. Bagaimana dia bisa begitu santai? Bagaimana dia akan lari? Ye Xiwan merasakan hal yang sama dan tidak bisa tetap tenang.
Peristiwa yang menghancurkan bumi baru saja terjadi. Keempat tokoh hampir menjadi gila karena marah. Muturong menyatakan, bunuh semua orang di sini hari ini. Dia adalah Paramount Giant. Kekuatannya meletus setelah mengeluarkan perintah. Energi pembunuh ini terpancar dari tubuhnya dan jatuh ke arah Fei Yun. Ayo pergi. Fei Yun berteriak. Kapal di telapak tangannya menjadi raksasa dengan panjang beberapa ratus meter. Lambungnya dipenuhi karat dan tanda kuno. 18 layar yang compang camping terbuka saat mengeluarkan suara. Sebuah cahaya biru ditembakkan dan Ye Xiwan, bos kedua, Sea Flower, Little Demoness bersama dengan Fei Yun mendarat di kapal. Itu mulai terbang lebih dalam ke Bronze Cauldron, menempuh jarak 3000 mil dalam sekejap mata. Fei Yun menggunakan semua kultivasinya untuk mengaktifkannya. Dia berdiri di bawah salah satu layar dan memandangi empat tokoh dengan senyum sinis di wajahnya, tidak mungkin kau akan mengejar. Petik 2. Benar saja, keempat tokoh hilang dari pandangan beberapa detik kemudian. Mereka kuat tapi mengejar kapal ini tidak mungkin. Paman, apa harta roh ini? Kecepatannya tidak nyata, bahkan Paramount Giant tidak bisa menyusul. Ye Xiwan tidak bisa mempercayainya. Bukannya dia tidak bisa mengikuti, mereka hanya tidak berani. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Benar, tidak ada yang berani bergerak sembarangan di sini. Ye Xiwan tiba-tiba menyadari poin pertama sebelum memikirkan yang kedua, bukankah itu yang sedang kita lakukan? Hal ini sangat cepat, kita mungkin sudah menempuh lebih dari 20.000 mil. Bos kedua dan Sea Flower juga khawatir. Mereka berani tetapi juga telah mendengar tentang legenda tempat ini. Bahkan makhluk tercerahkan tidak akan berani menjadi begitu berani seperti Fei Yun. Tidak sengaja terbang ke tanah kuno dengan bahaya besar tidak bijaksana. Semua orang menjadi khawatir. Momentum duniawi dari tanah itu sedang berubah. Fei Yun memiliki ekspresi serius juga saat dia menatap kembali ke arah hutan batu. Ye Xiwan ingat apa yang dikatakan Fei Yun beberapa waktu lalu, bahwa sesuatu yang besar terjadi pada daerah itu. Apakah itu alasan mengapa ia dengan tegas membunuh sang pangeran dan melarikan diri? Sementara semua orang tercengang, ledakan keras bisa terdengar dari jarak 20.000 mil. Bahkan vessel mulai bergetar dari gelombang kejut. Gales mengamuk di udara ketika beberapa pegunungan besar runtuh. Dua puncak besar terhempas dan hampir menabrak kapal tetapi bos kedua memecahnya berkeping-keping dengan kapaknya. Kedua bagian rok mengitari sisi kapal. Sial, bahkan gunung yang terbang sekarang, gelombang kejut ini cukup untuk membunuh makhluk yang tercerahkan. Bos kedua gemetar ketakutan. Jika mereka tidak meninggalkan tempat itu lebih awal, mereka akan hancur sekarang. Tokoh-tokoh itu adalah tulang sekarang pasti. Sea Flower mengeluarkan sapu tangan merah bersulam bunga dan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Adegan apokaliptik itu masih menakutkan para penanam tingkat mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa makhluk tercerahkan akan jatuh di sini. Apa yang terjadi? Xiwan tidak tahu harus berkata apa dan hanya menatap paman. Paman ini sepertinya tahu segalanya. Bos kedua dan Sea Flower curiga bahwa dia adalah Feng Fei Yun. Mereka mengenal Fei Yun dengan baik dan berpikir bahwa dia telah menipu orang-orang ini dari Qian. Dia jelas tipe orang yang melakukan hal seperti ini. Setelah kami memasuki wilayah itu, aku bisa merasakan ketidakstabilan dalam momentum di bawah tanah. Karena itu, saya berspekulasi bahwa suatu peristiwa yang disebut surga melahap bumi akan terjadi. Cukup yakin, Fei Yun memiliki nyala api yang cerah di matanya saat dia balas menatap. Apa surga yang melahap bumi? Xiwan dengan rendah hati bertanya. Itu adalah musibah yang tertulis di catatan mencari harta karun Istana Grace, jenis yang sama dengan bumi melahap surga, api surgawi, meteor. Itu berbeda dari bencana alam yang diketahui manusia. Bahkan Giants dan makhluk tercerahkan akan mati untuk mereka. Haha. Saya tidak yakin tentang itu karena saya tidak tahu banyak tentang seni mencari harta karun. Fei Yun tersenyum. Bagaimana jika kamu salah? Little Demoness memelototinya. Aku toh akan lari dari raja. Lihat, bukankah kita baik-baik saja sekarang? Saya memegang kendali penuh dengan kapal ini. Tidak ada seorang pun di bawah ranah nirvana yang bisa menghentikan saya. Kata Fei Yun. Tidak ada yang menjawab. Mereka masih merasa seolah dia bertaruh dengan nyawa mereka. Setelah semua, menyinggung keempat raja sama dengan menyinggung Qian. Hanya Xiwan yang tersenyum dan merasakan kekaguman besar pada paman ini. Dia kuat,
ahli alkimia dan seni pencarian harta, seorang guru segalanya. Tidak heran mengapa dia tidak peduli tentang membunuh pemimpin Gua Firmamen. Perintah duniawi ditangguhkan di sini di Bronze Cauldron. Saya yakin Kaisar Qian tidak akan bisa menghitung kematian pangeran. Siapa yang harus saya salahkan? Ekspresi Fei Yun menjadi menyeramkan saat dia merenungkan. Dia memegang gelang yang terbuat dari tulang yang diambil dari leher sang pangeran. Senyumnya berubah licik saat melihatnya. Lebih dari 20.000 mil jauhnya, bumi dan gunung runtuh kemudian mulai terbang. Daratan besar ini lenyap dari pandangan, tampaknya dimakan oleh langit. Nenek moyang lain di Bronze Cauldron terkejut dengan ketakutan saat melihat tontonan ini. Seorang wanita mengenakan mantel bulu rubah putih berjalan di sungai merah dengan air yang tampak seperti darah. Dia memegang Peking di tangannya, tampak seperti bunga teratai di sungai. Dia telah mencapai area yang mendalam dari Bronze Cauldron, lebih jauh dari orang lain. Di dua pantai ada 3 raja binatang yang telah membudidayakan lebih dari 2000 tahun. Raksasa-raksasa ini tampak seperti 3 hewan peliharaan yang patuh sekarang. Dia berhenti dan melihat ke belakang, mampu melihat segalanya 200.000 mil jauhnya. Bibirnya yang menggoda dan anggun sedikit terbuka ketika dia bergumam, surga melahap bumi, bumi melahap surga, bintang-bintang bergerak ke bawah, momentum duniawi dibalik, sepertinya pintu masuk ke perbendaharaan iblis terbuka. Itu di sana. Dia melihat sebuah kapal tua dengan warna biru terbang di atas. Itu meninggalkan bayangan besar kemanapun ia pergi saat terbang menuju daerah yang lebih dalam. Bab 701-701. Kapal yang begitu cepat. Satu raja binatang mendongak. Itu memiliki tubuh seukuran gunung dan tampak seperti babi dengan tanduk yang tajam dan besar. Sungai darah terus mendidih di sisinya. Nama wanita itu adalah Yao Yao. Dia melirik ke arah kapal dengan sedikit kegembiraan di matanya, ini tidak buruk sama sekali, hanya sedikit rusak. Petik 2. Ini cukup besar dan mungkin cukup untuk mengambil seluruh perbendaharaan. Sayang sekali. Kelinci 2300 tahun itu menggigit ginseng emas sepanjang 10 meter seperti lobak. Ini menggali ginseng ini dari peternakan alkimia kuno. Benda itu berusia lebih dari 7000 tahun. Itu sudah memakan setengahnya dan sepertinya tidak terlalu terkesan. Siapa itu di sana? Mengapa roh iblis dari 12 alasan tidak terlarang menyerang? Apakah itu iblis yang dikirim dari dunia firmamen? Raja binatang ketiga berbicara. Yao Yao membelai anjingnya dan menggelengkan kepalanya, tempat ini sudah hancur dan sudah lama ditinggalkan. Barang-barang berharga telah diambil sejak zaman kuno. Bahkan dinasti pusat tidak peduli tentang itu. Siapa yang tahu kalau harta iblis ini masih ada? Petik 2. Benar, tempat ini juga penuh dengan benih berbahaya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh dinasti pusat ke-6 itu. Kenapa mereka tidak peduli sama sekali? Kakek saya sudah membahas ini sebelumnya. Kelinci bertanya-tanya sambil makan. Matanya tampak seperti 2 bola yang terbuat dari baja, beberapa kali lebih besar dari botol air. Barang yang ditinggalkan di sini tidak begitu berharga bagi orang-orang dari wilayah tengah ke-6. Mereka hanya menganggap ini sebagai kuburan atau medan perang-perang antar ras sebelumnya. Atau, mungkin mereka hanya lupa. Dinasti pusat ke-6 cukup kuat untuk mengancam cakrawala sehingga daerah kecil ini tidak banyak. Petik 2. Itu lebih baik untuk kita. Saya hanya berharap kita tidak bertemu dengan 12 roh iblis, itu akan menjadi masalah saat itu. Petik 2. Salah satu dari mereka akan merepotkan. Jika kita bertemu 2, kita akan terjebak di sini selama beberapa ratus tahun. Adapun 3, mungkin kita tidak akan bertemu dengan mereka jika kita mengikuti kapal itu. Mata Yao Yao menyipit. Dengan itu, dia dan 3 raja binatang mulai mengejar kapal. Pada saat yang sama, pembudidaya manusia mendengar berita tentang bumi yang melahap surga. Master sejati yang ada di depan telah berhenti. Pada kedalaman 80.000 mil, gunung terapung dengan kata-kata, Beiming Qiujian, terhenti. Momentum duniawi di sini tidak stabil sekarang. Sepertinya perbendaharaan itu akan segera keluar, kita harus bergerak lebih cepat. Suara serak datang dari kuburan di atas. Bagaimana jika kita bertemu makhluk legendaris, leluhur? Tidakkah Anda mengatakan bahwa hanya bertemu satu akan berakhir dengan terjebak di sini selamanya? Beiming Potian berlumuran darah dari atas ke bawah. Bacon King bertemu 2 dari mereka 1800 tahun yang lalu dan terjebak di sini selama ini.
Namun demikian, ini memungkinkannya untuk mencapai level berikutnya. Tianer, ingat, kita dapat menstimulasi potensi penuh kita dan melampaui bahkan setelah didorong ke batas. Pelariannya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah di Gunung Perunggu, jika tidak, itu tidak mudah untuk dimasuki. Ini satu-satunya kesempatan kita, Suara itu sepertinya datang dari neraka. Saya mengerti. Potian sedikit membungkuk. Dia mendongak dan melihat 10 matahari terbang dari barat. Setiap matahari melukis langit merah, tampaknya hangus dengan suhu gila. Mereka adalah 10 ahli besar dari roh suci, tidak perlu memikirkan mereka karena mereka tidak begitu menakutkan. Namun, jika perbendaharaan benar-benar keluar, salah satu dari dua kakek tua dari sana mungkin akan datang. Itulah masalah sebenarnya. Petik 2. Potian berpengetahuan luas tentang kedua kakek ini. Mereka adalah penguasa istana roh suci. Bahkan para top master ini datang. Tidak perlu khawatir, dalam hal itu, monster dari jin akan merangkak keluar juga, sama dengan Raja Bacon. Ya, tiba-tiba, pedang di depan kuburan mulai bergetar dengan kekuatan gunung yang bergerak. Tanah bergetar sebagai hasilnya. Bunda Yin juga ada di sini, aku bisa merasakan kehadirannya. Petik 2. Potian belum pernah mendengar leluhurnya begitu khawatir sebelumnya. Daerah itu menjadi dingin menggigit tulang. Apakah dia di sini untuk harta karun atau untuk menangkapmu kembali ke dunia Yin, leluhur? Potian dengan hati-hati memilih kata-katanya. Dia bahkan tidak bisa merawat wanita jahat itu, apalagi aku. Dunia Yin adalah kekacauan kacau sekarang, banyak yang mulia dari sana telah memasuki jin. Dia mungkin sedang mencari item di kas, jangan pedulikan dia juga. Orang di bawah kubur mengingat aura dinginnya dan tenang. Ini juga merupakan peluang besar, Feng Feiyu dan Li Xiaonan ada di sini, mungkin Tuan Muda Shen Luo juga. Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi penguasa sejati di zaman yang akan datang. Kami sudah tua sekarang, jadi generasimu akan segera mengambil alih. Kemenangan di sini akan menentukan nomor satu yang benar dari generasi muda. Pria tua itu menambahkan. Aura Potian melonjak, piring besinya menjadi lebih cerah. Setelah menjadi pemimpin Beiming berikutnya, ia menerima berkat dan akumulasi tertentu dari klannya. Dia percaya bahwa dia sudah jauh melebihi yang lain sekarang. Perjalanan ini hanya akan menambah jarak. Hanya Putri Luofu yang berdiri di belakangnya. Kuburan mulai bergerak lebih dalam ke Bronze Cauldron. Beberapa saat kemudian, sekelompok wanita cantik yang membawa tandu putih tiba di area ini. Tandu berhenti dan Yao Ji berjalan keluar. Dia mengambil sejumput tanah dan mengendus-endus sebelum tersenyum, perbendaharaan ini benar-benar menggoda, semua orang keluar. Petik 2. Yang mulia, siapa orang itu dengan energi yin yang gila sebelumnya? Sosok hitam muncul dari tanah, tampak seperti tengkorak. Siapa lagi selain hantu tua dari Beiming itu? Raja hantu kesusahan keempat, bahkan para hantu dan bangkai kejahatan tingkat ini berkeliaran. Sekarang, jika seorang dewi penantang surga keluar, ketiga kejahatan dunia Yin akan bersatu. Petik 2. Dewi tertinggi akan segera keluar, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seorang dewi. Sosok hitam itu menjawab. Haha, jangan khawatir, iblis lain di dunia Yin tidak akan membiarkannya keluar. Ayo, saya sedikit tertarik pada perbendaharaan iblis ini, kita akan melihat berapa banyak monster tua yang ada di sana. Menarik sekali. Yao Ji mengenakan seragam resmi. Dia tersenyum dan kembali ke tandu. Sosok hitam itu tenggelam kembali ke tanah seolah-olah tidak pernah ada di tempat pertama. Tandu terus bergerak lebih dalam ke Bronze Cauldron. Apakah kalian melihat itu di bawah sebelumnya? Sepertinya 3 gunung bergerak mengejar kapal perang kita. Bos kedua berdiri di lambung kapal, bersandar di pagar yang compang camping. Matanya sedih namun mendalam, mirip dengan seorang raja. Dia tampaknya menganggap dirinya yang bertanggung jawab atas kapal ini, seorang penguasa memandang rendah rakyatnya. Sayangnya, penampilannya yang lusuh mengkhianatinya. Kecepatan kapal itu tidak nyata, bergerak beberapa ratus mil dalam sekejap mata. Tanah tampak seperti gambar bergerak yang tertinggal. Tampaknya ada beberapa hal yang mengejar mereka, tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. 3 gunung. Bandit paman, apakah kamu melihat sesuatu? Little Demones telah bermain-main di sekitar kapal, mengetuk di mana-mana.
Dia diterbangkan beberapa kali setelah mencapai daerah yang tidak dapat diakses yang ditutup. Kapal itu sangat misterius dan memiliki pintu hitam. Mungkin mereka menuju ke dalam kapal atau beberapa daerah yang tidak diketahui. Seseorang bisa merasakan badai setan saat berdiri di dekat mereka. Si Flower tertiup angin ke layar juga, membodohi dirinya sendiri. Kapal besar memiliki area terlarang di mana mereka bahkan tidak bisa mendekati. Dengan demikian, wilayah mereka yang sebenarnya tetap terbatas. Jika kamu tidak bermain bagus dan menyentuh segel, kamu mungkin mati di kapal ini. Lihatlah debu dan abu di tanah, mereka milik orang-orang kudus kuno. Fei Yun tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Kelompok itu menjadi takut tetapi hanya sedetik. Mereka mulai melihat bintik-bintik debu di tanah. Hanya satu setitik yang sangat berat. Mungkin itu benar-benar milik orang suci yang sudah mati. Satu-satunya yang damai adalah Ye Siwan. Dia berdiri di sudut, rambut hitam dan gaun putihnya berkibar tertiup angin. Matanya berair dengan pikiran. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Mungkin dia sedang memikirkan perjalanan ajaib dan berbahaya ini. Semua orang bisa mati atau menemukan kekayaan luar biasa. Fei Yun hanya bisa menggunakan kapal selama 1 jam dengan budidaya saat ini sehingga mereka akhirnya berhenti di pegunungan hitam. Kabut dan kabut menyelimuti pegunungan. Puncak di sini bahkan lebih besar dari Heaven's Equal Mountain Range, tampaknya membagi tanah ini menjadi 2 seperti dinding surgawi. Bab 702/702. Daerah bagian dalam Bronze Cauldron sangat besar, membentang ratusan ribu mil dan mencapai area terdalam dari Endless Land. Jajaran pegunungan khusus di depan ini megah, menakjubkan, dan menakutkan. Fei Yun telah menghabiskan semua energi emasnya setelah memindahkan kapal selama 1 jam. Dia mulai bermeditasi di tanah bukannya dengan ceroboh memasuki pegunungan. Seberapa jauh kapal membawa kita? Mata Little Demoness bersinar terang, terlihat cantik dan murni. Sosok rampingnya menyerupai bunga lotus di atas gunung memandangi pemandangan yang jauh. Setidaknya 300.000 mil, sial. Ini pasti lebih cepat dari kereta naga 8 langkah Jin Emperor. Bayangkan jika saya memiliki harta ini, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan nanti tanpa ketahuan. Apakah itu uang atau wanita? Bos kedua menatap dengan rakus di punggung Fei Yun, tampaknya siap menjatuhkannya dan membawa kapal kembali ke Huang Feng Ridge. Ye Siwan memiliki pedangnya disiap sambil berdiri di sebelah Fei Yun. Dia memiliki ekspresi yang tidak ramah sambil memperhatikan kedua bandit dan keindahan putih, jelas berusaha melindunginya. Kedua bandit ini jelas orang jahat, gadis dengan kucing itu memiliki aura jahat yang menjulang di sekelilingnya juga. Apa yang paman pikirkan? Mengapa dia menyelamatkan mereka? Dia pikir. Little Demoness dan bos kedua curiga bahwa biksu ini adalah Feng Fei Yun. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun dengan Ye Siwan di sekitar. Tentu saja, mereka tidak takut padanya, hanya takut menyakitinya. Bos kedua, si Flower, dan Little Demoness berkumpul dan melakukan segel spasial, sepertinya membahas sesuatu. Mereka sesekali melirik Ye Siwan dengan tatapan yang rumit. Ahem, apakah peri dari Sun Moon itu kakak iparmu? Bos kedua bertanya Little Demoness. Bos kedua telah menunjukkan padanya benda pusaka dari seorang senior di Feng Clan sehingga keduanya tahu mereka berada di sisi yang sama sekarang. Itu sebabnya mereka menjadi lebih akrab. Little Demoness memandang Siwan dan sedikit mengernyit, tidak mungkin. Mereka hanya bertarung di luar Bronze Cauldron, hampir mati semua juga. Petik 2. Lalu dia bukan kakak iparmu. Maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Kami akan menurunkannya dulu lalu mengikatnya untuk Feng Fei Yun. Si Flower mengeluarkan tali dengan bercak hijau, anggur roh sekuat tendon naga. Belum tentu, kakak saya sangat langsung dengan wanita. Mereka mungkin musuh 1 jam sebelum saat berikutnya, wanita itu mungkin menjadi saudara ipar saya. Little Demoness mengangkat bahu, tidak benar-benar memiliki ide yang bagus. Bos kedua dan si Flower telah mendengar legenda Feng Fei Yun sebelumnya. Mereka saling melirik dan mengangguk setuju. Langsung, tanpa ampun, lugas, gaya bandit, kata bos kedua. Sementara itu, Ye Siwan bisa melihat mereka sesekali menatapnya dengan ekspresi berbeda di mata mereka, kebrutalan, kebingungan, keraguan, kontemplasi, penyesalan. Apa yang mereka bicarakan? Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan, berkeringat di semua tempat. Meskipun demikian,
dia masih berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Akhirnya, Fei Yun memulihkan energinya dan berdiri, membiarkannya menarik napas lega dan menyingkirkan pedangnya. Aku sudah menghitung barusan, kita telah memasuki area bagian dalam Bronze Cauldron. Menyeberangi pegunungan ini akan membawa kita ke perbendaharaan iblis, tetapi ada banyak celah spasial di sini, yang mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Kami akan tersesat dengan terbang sehingga kapal tidak dapat digunakan, kami perlu bicara. Fei Yun tersenyum pada dua bandit dan Little Demoness, apakah Anda pergi bersama kami? Petik 2. Kami tidak ingin mengganggu rayuanmu. Aduh, iblis kecil terputus. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bisa mengatakan sesuatu seperti ini tanpa berpikir. Fiery Ye adalah kebanggaan Sun Moon dengan banyak pelamar. Jika mereka mendengar ini, mereka akan mengejar Anda selamanya. Si Flower langsung menghentikan Little Demoness sebelum dia tanpa sengaja bisa membocorkan informasi lebih lanjut. Sulit untuk melihat ekspresi Siwan karena kabut di sekitarnya. Namun, orang masih bisa merasakan bahwa dia merasa canggung. Dia mulai berjalan menuju pegunungan terlebih dahulu. Kau salah paham, peri dan aku adalah orang asing dan perbedaan umur kami terlalu banyak. Saya tidak berani memiliki perasaan terhadapnya. Fei Yun mengangkat belnya dan mengejarnya, tunggu aku, peri Ye, berbahaya di sana, kita harus berhati-hati. Petik 2. Ketiganya tentu saja tidak percaya padanya. Romantis yang terkenal benar-benar bisa menolak memiliki pikiran kotor tentang kecantikan. Bahkan anak berusia 3 tahun tidak akan percaya padanya. Mereka mengikuti Fei Yun ke pegunungan besar ini tanpa jalur yang jelas. Orang tidak bisa melihat seberapa tinggi tempat itu dulu di dalam, hanya menyadari pohon-pohon coklat di mana-mana. Beberapa dari mereka memiliki buah roh yang tumbuh di atas, tetapi tidak ada yang berani memetik buah-buah ini. Yang berbuah roh memiliki kerangka di dekatnya, baik tipe manusia dan binatang buas. Kerangka ini telah bertahan 1000 tahun, jelas milik Tuan. Kerangka itu mungkin sekitar 10.000 tahun sekarang. Lihat, itu terkubur jauh di bawah tanah, hanya setengah dari tengkorak yang terlihat. Itu belum busuk dan terlihat seperti kristal. Paling tidak orang ini adalah makhluk tercerahkan, kata Fei Yun. Ada beberapa makhluk tercerahkan yang muncul di setiap generasi. Beberapa memasuki Secret Spirit Palace dan akhirnya pergi ke domain tingkat yang lebih tinggi, beberapa juga meninggal di tempat-tempat misterius. Aku ingin tahu milik siapa itu. Jawab Siwan. Setelah mencapai ranah nirvana, sangat sulit untuk menembus ke tingkat berikutnya. Mereka perlu menemukan kekayaan di reruntuhan kuno karena kebutuhan atau mereka akan mandek selamanya. Kata Fei Yun. Tentu saja, ada cara lain, memasuki domain tingkat yang lebih tinggi. Tempat-tempat ini memiliki sumber daya dan energi roh yang lebih baik. Namun, kompetisi itu sengit dengan lebih banyak master di sekitarnya. Peluang untuk mati sama tingginya dengan memasuki reruntuhan kuno. Wilayah itu terlalu jauh dari kita mungkin tidak akan pernah bisa mencapainya. Siwan menjadi sedikit emosional. Bos kedua tepat di belakang mereka. Dia akhirnya melihat kerangka di bawah pohon roh itu. Matanya berbinar ketika dia mengeluarkan air liur dan menarik lengan bajunya. Yo, jangan mencoba bersaing denganku, kerangka yang sempurna itu milikku. Bayangkan saja berapa banyak batu roh yang bisa saya dapatkan setelah menjualnya ke gua mayat, jauh lebih baik daripada merampok bank. Petik 2. Memang, peluang bagus untuk menjadi kaya. Fei Yun tersenyum dan diam-diam mundur 2 langkah. Bos kedua bergegas dan meraih tengkorak, ingin menggali semuanya. Namun, begitu tangannya menyentuhnya, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah seolah ada tangan yang menariknya ke bawah. Bos kedua terkejut. Rambutnya berdiri ketika dia berteriak, terkutuklah makhluk tercerahkan ini. Dia menyiapkan sesuatu seperti ini untuk melindungi jenazahnya, siapapun yang menyentuhnya akan diseret ke bawah oleh segel yang diukir di tulangnya. Seseorang sudah membantuku. Petik 2. Tidak ada yang bergabung karena metode yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan itu bukan lelucon. Mereka mungkin terseret bersamanya. Bos kedua ingin menangis ketika dia terus tenggelam, sampai ke pinggang sekarang. Dia melepaskan kultivasinya yang kuat dan membanting kedua telapak tangannya di tanah, mengeluarkan retakan di tanah yang keras. Daerah itu berguncang dengan arus petir yang memotret di mana-mana. Jari-jari 1000 meter terpengaruh. Sayangnya, dia masih terus tenggelam. Wow, paman bandit berjanggut ini sebenarnya sangat kuat, tuan yang tersembunyi.
Bahkan Super Giant mungkin tidak bisa melakukan hal seperti ini. Little Demoness menutup mulutnya dengan heran lalu mulai bertepuk tangan. Fei Yun menepuk-nepuk kepalanya dan tersenyum, memang tidak terduga. Ini hanya sebagian dari kekuatan penuhnya juga karena bagian bawah ditekan oleh kerangka. Jika dia harus keluar semua, itu akan jauh lebih mengesankan. Petik 2. Kelompok itu pergi jauh dan mulai mengobrol dan menunjuk ke bos kedua. Petik 1 tanda seru petik 1. Bos kedua ingin mengutuk. Perutnya juga di bawah tanah sekarang. Dia benar-benar kuat tetapi jarak antara dirinya dan makhluk tercerahkan terlalu banyak. Apa yang kamu tunggu? Terus awasi dan aku juga akan menyeretmu. Dia berteriak. Segel ini berisi seutas kekuatan dari makhluk yang tercerahkan. Itu masih cukup untuk membunuh Paramount Giant tingkat 9. Bos kedua tidak bisa menahan lagi di ambang kematian. Dia memanggil segunung tulang di atasnya. Kehadirannya berubah tajam dan mulai mengubah mantra Dao. Dia tampaknya telah berubah menjadi binatang purba dan memuntahkan baut kilat, ingin menurunkan kelompok Fei Yun juga. Penghancuran diri darinya mungkin benar-benar membunuh semua orang. Kultivasinya melebihi harapan mereka. Lelaki itu pasti seorang master top sebelum menjadi bandit. Oke, aku punya metode untuk menyelamatkanmu, tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku juga. Fei Yun berhenti tertawa dan berkata, aku sedang terburu-buru, oke. Bos kedua hampir menangis. Bawa juga pohon buah roh itu karena kamu ada di sana. Saya ingin buahnya. Petik 2. Fei Yun mengenali buah-buahan di atas, tipe iblis. Dia menjadi emosional dan berpikir bahwa mungkin ada harta iblis di sini selain mengetahui mengapa makhluk tercerahkan ini mati di sebelahnya. Bab 703, Bos kedua. Buah iblis hanyalah jenis buah roh. Namun, itu memiliki sejumlah besar energi iblis di dalamnya, sangat bermanfaat bagi para pembudidaya iblis atau manusia dengan garis keturunan iblis. Satu buah di sini berbeda dari yang Fei Yun pernah lihat sebelumnya. Itu memiliki rune putih yang mengalir melalui mereka, hukum dari makhluk tercerahkan yang terkondensasi di sana. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya yang satu ini. Hutan ini memiliki buah roh lain dengan energi padat, tampak seperti danau roh yang menempel di dahan. Mereka memiliki kerangka di bawah juga, memamerkan berharganya. Namun, tidak ada yang bisa menyerap dao dari makhluk tercerahkan seperti yang ditemukan di sini. Sudah berapa lama yang ini ada di atas sana? Saya pikir lebih dari 10.000 tahun. Little Demoness menatap buah seukuran tengkorak itu. Kerangka itu telah ada di sini selama lebih dari 10.000 tahun, jadi tentu saja, ini juga berlaku untuk buahnya. Buah roh 10.000 tahun, pasti istimewa. Kita mungkin tidak dapat menemukan yang kedua seperti ini di Jin. Aku ingin tahu apakah memakannya akan mengubahmu menjadi makhluk tercerahkan segera. Si Flower meraih busurnya yang terbuat dari tulang dan kulit, menancapkan panah lalu menarik talinya. Sebuah cahaya putih berkumpul di ujung saat dia bertujuan untuk menembak jatuh buah itu. Buah ini lebih berharga daripada persenjataan mendominasi. Pengetahuan tentang keberadaannya akan mengejutkan semua jin. Ledakan. Panah ini juga bukan lelucon. Itu bisa menempuh jarak 980 mil dan menghancurkan puncak yang lebih kecil. Itu membawa sinar tajam dan dingin dan menabrak daun di cabang 300 meter di udara. Sayangnya, itu langsung berubah menjadi debu. Si Flower tidak menyerah dan menyiapkan panah kedua. Yang ini bahkan lebih mempesona dari sebelumnya, terbuat dari logam dari luar angkasa. Dia hanya punya 3 dan telah menyelamatkan mereka. Kali ini, dia menembak 2 kali berturut-turut. Mereka terbang seperti 2 naga hitam menuju cabang. Ledakan, ledakan. Keduanya berubah menjadi debu, tidak mengejutkan. Dia tidak tahan untuk mencoba dengan panah terakhirnya karena nilainya. Kehilangan 2 sudah cukup menyakitinya. Sementara itu, bos kedua dan energi rohnya memperlambat proses tenggelam. Dia memperhatikan bahwa Little Demoness dan si Flower hanya menginginkan buah daripada membantunya sehingga dia berteriak, aku benar-benar akan membawa kalian semua bersamaku. Fei Yun sibuk dengan ukiran beberapa rune aneh di tanah. Dia mendongak sebagai tanggapan, aku akan menyelamatkanmu selama kamu mencabut pohon itu juga supaya aku bisa mengambil buah itu. Petik 2. Aku tidak bisa. Itu adalah pohon iblis, cukup banyak makhluk tercerahkan semu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bos kedua masih bisa mengayunkan kapak besarnya ke batang pohon.
Satu-satunya hal yang dia capai adalah membuat tangannya mati rasa dan menambahkan beberapa celah dan satu titik patah pada bilahnya. Serangan ini membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung namun tidak melakukan apapun pada pohon ini. Ini jelas menunjukkan betapa istimewanya itu. Ini mungkin roh iblis tanah terlarang. Fei Yun sedikit mengerutkan kening. Apa itu? Bos kedua terus bergoyang-goyang dan menciptakan gempa bumi mini. Ini masih tidak menghentikan proses tenggelamnya. Setan yang hebat biasanya meninggalkan sesuatu, mayat atau roh. Jadi yang disebut, roh iblis tanah terlarang, ini adalah tipe yang relatif kuat. Siapapun di bawah makhluk tercerahkan akan mati setelah bertemu satu. Fei Yun tidak percaya bahwa ada orang di sini. Lagi pula, iblis besar setingkat ini tidak akan datang ke dinasti manusia, apalagi mati di sini dan meninggalkan semangatnya. Sayangnya, kebenaran ada di depannya. Pohon 300 meter ini benar-benar bisa menjadi bentuk roh iblis. Itulah satu-satunya cara untuk menghasilkan buah iblis 10.000 tahun. Mata bos kedua berubah putih setelah mendengar kalimat terakhir Fei Yun. Dia kemudian meledak dan berteriak, aku bisa merasakan benda iblis ini menyatu bersama dengan kerangka itu, akarnya menyeretku ke bawah, itu sudah berakhir, aku akan membawa kalian semua turun bersamaku juga sebagai tikar penguburan. Tunggu sebentar, kami tidak punya keluhan denganmu, apa gunanya menyeret kami juga? Little Demoness dengan hati-hati mundur dan mengambil lebih banyak 10 jimat untuk perlindungan. Kami berusaha untuk tidak dilahirkan pada hari yang sama, di bulan yang sama dan di tahun yang sama. Kami hanya berharap untuk mati pada hari yang sama, di bulan yang sama dan di tahun yang sama. Rambut bos kedua berdiri di ujung. 1. Siapa yang ingin mati bersama denganmu? Si Flower mengarahkan panah ketiganya, siap untuk mengirim bos kedua ke neraka terlebih dahulu jika dia menjadi gila. Tenang, semuanya, tenang, aku punya metode. Kata Fei Yun. Metode apa? Cepat. Bos kedua hanya memiliki kepala di atas tanah sekarang, tampak sangat menyedihkan. Roh iblis tanah terlarang ini masih tidak memiliki perasaan sendiri sehingga itu milik tipe terlemah. Biasanya tidak akan menyerang makhluk hidup lainnya. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk itu, tetapi menakut-nakuti itu harus dimungkinkan. Fei Yun menjelaskan dengan tenang. Bagaimana? Karena berbentuk pohon, itu harus takut api jadi teknik nyala api harus efektif. Tetapi jika kita melakukan itu, kita mungkin tidak bisa mendapatkan buah itu, harta yang tak ternilai, kata Fei Yun. Oh dewa, sudah lakukan sesuatu, aku sudah kehabisan akal. Bos kedua ingat beberapa teknik. Kepalanya terbakar seperti bola api sebelum dia meludah ke depan dalam bentuk gelombang api. Ye Siwan, Little Demoness, dan si Flower tidak ragu lagi dan menggunakan teknik api. Api menyelimuti langit di atas pohon. Tumbuhan di dekatnya menjadi tidak beruntung dan mulai terbakar. Seluruh tempat berubah menjadi kuali yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, Fei Yun selesai mengukir runenya. Dia mengeluarkan batu roh seukuran wastafel dan menekan ke bawah. Semua rune menyala saat dia berteriak, aktifkan. Sebuah retakan muncul di bawah kakinya, lebarnya sekitar 1 meter. Retakan ini terus bergerak ke arah pohon dan membebaskan bos kedua. Orang bisa melihat akar kecil di sekitarnya seperti 1000 ular kecil. Kerangka makhluk tercerahkan telah menyatu dengan akar sehingga memiliki ular di mana-mana juga. Fei Yun mengaktifkan kekuatan tulang Phoenix-nya dan menciptakan api yang membakar. Area spasial di dekatnya menjadi terdistorsi karena panasnya. Tembakannya keluar seperti sungai dan berhasil mengusir akarnya. Ledakan. Bos kedua mengambil keuntungan dari ini dan memotong akar utama memegang kakinya, berhasil melarikan diri. Semuanya, hancurkan sekarang. Roh iblis ini sangat marah sekarang. Fei Yun segera menggunakan Swift Samsaranya untuk melarikan diri. Ketiga wanita itu berlari tanpa ragu-ragu. Mereka bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan dari pohon, sesuatu yang mirip dengan dewa yang geram. Bos kedua berlari lebih cepat, menyadari kekuatan pohon ini lebih baik daripada orang lain. Dia berharap dia memiliki 4 kaki sekarang dan pergi cukup cepat untuk kehilangan kedua sepatunya. Dia bahkan berhasil melewati Fei Yun yang memulai, melewati beberapa gunung dalam waktu singkat. Fei Yun berhenti setelah membuatnya 600 mil jauhnya. Meskipun ini jarak yang relatif pendek, mereka dalam keadaan memalukan karena panik sebelumnya.
Demon kecil memiliki lumpur di ujung hidung dan dagunya, jelas telah jatuh sebelumnya. Ye Siwan memiliki daun di rambutnya yang panjang. Gaunnya robek di beberapa tempat, rusak setelah diserang oleh duri beracun berusia 3000 tahun di sepanjang jalan. Dia tampak kurang acuh dan elegan, lebih seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana sekarang. Si Flower memiliki waktu yang lebih sulit. Sesuatu merobek roknya sehingga pahanya yang panjang dan memikat terbuka. Bos kedua yang duduk di pohon mulai mengeluarkan air liur sambil menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Mereka bertemu banyak makhluk aneh di sepanjang jalan mereka, karena itu mereka merasa malu. Gemuruh. Hutan itu sebelumnya mulai bergetar hebat. Orang bisa melihat pohon itu sebelumnya mencabut dirinya sendiri. Ribuan akar muncul dari tanah, ada yang panjangnya 100 mil. Mereka tampak seperti naga yang terbang di langit dan mulai menghancurkan gunung-gunung di dekatnya. Hutan hancur total bersama dengan semua makhluk hidup di sana. Melihat akar dan angin kencang yang muncul mengejutkan kelompok itu. Mereka berlari beberapa ratus mil lagi sebelum berhenti. Bahkan Super Giant akan dipotong-potong oleh akarnya. Bos kedua menjadi pucat. Bab 704, Harta Karun yang luar biasa. Kekacauan akhirnya berakhir 4 jam kemudian. Pohon besar telah meninggalkan semak-semak itu, tampak seperti gunung dan terbang menjauh, menghilang ke kedalaman gunung perunggu. Sayang sekali. Buah 10.000 tahun, si Flower tidak peduli dengan celana pendeknya yang sobek, hanya buahnya. Ayo kembali, aku yakin ada buah roh lain di sana. Di masa lalu, roh iblis itu melindungi mereka dan membunuh semua penyusup. Sekarang, saya yakin mungkin ada beberapa buah yang tersisa dengan benda itu hilang. Saran Fei Yun. Hutan itu cukup menakutkan tetapi buah roh terlalu menggoda. Bahkan para ahli top telah tergoda oleh buah-buah itu tetapi semua mati di sini. Jika kita bisa mendapatkan hanya satu, kita akan sangat kaya. Bos kedua adalah yang pertama berlari kembali, bahkan lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri sebelumnya. Demones kecil berkedip 2 kali sebelum duduk di YT. Kecepatannya tidak lebih lambat dari bos kedua sama sekali. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mendapatkan buah-buahan di sisa belukar itu. Yang lain telah mencoba sebelumnya tetapi karena roh iblis itu, hanya tulang-tulang mereka yang tersisa. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi masing-masing sangat berharga. Mereka mungkin tidak berusia 10.000 tahun tetapi mungkin tidak terlalu jauh. Hanya dengan mendapatkan satu saja dapat meningkatkan kultivasi seseorang sejauh 1 mil. Ye Siwan tidak bisa lagi mempertahankan citra dinginnya dan pergi sekuat tenaga, terbang secepat meteor. Dia tahu bahwa ini adalah kekayaan besar yang bahkan tidak tersedia bagi makhluk tercerahkan. Dia perlu memanfaatkannya. Si Flower berada jauh di belakang. Kultivasinya sempurna, hanya saja bukan kecepatannya. Karena itu, dia terus memaki sambil mencoba mengejar ketinggalan. Kegelisahannya bisa dimengerti karena orang-orang ini semua orang yang cerdik. Mereka akan mengambil segalanya, tidak meninggalkan satu memo pun untuknya. Fei Yun secara alami adalah yang pertama sampai di sana setelah menggunakan Swift Samsaranya hingga batas. Hutan ini hancur total dengan retakan yang membentang hingga puluhan mil. Kehancuran yang disebabkan oleh roh iblis ini benar-benar mengejutkan dan mengubah lanskap. Tebing menjadi jurang, gunung berubah menjadi lembah. Fei Yun melirik ke sekeliling dan melihat pohon roh yang patah tergantung di tebing. Masih ada satu buah putih susu tergantung di cabang. Karena akar pohon ini telah diputus oleh roh iblis, ia kehilangan kekuatan hidupnya dan buah ini kehilangan energinya. Ini adalah buah tipa suci yang berumur 8.000 tahun. Fei Yun menjadi bersemangat dan dengan cepat memasukkannya ke batu spasial. Itu hampir mendekati 10.000 tahun, tentu diinginkan oleh semua termasuk makhluk tercerahkan. Dia merenung sebentar sebelum mengambil pohon yang patah juga. Itu harus memiliki kerohanian yang luar biasa untuk dapat menghasilkan buah seperti ini. Itu harus menjadi bahan yang baik untuk pil budidaya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan akarnya. Mereka pasti dihancurkan oleh roh iblis hingga kekecewaannya. Dengan akarnya, dia bisa menyelamatkan pohon roh ini lagi. Itu cukup baik untuk menjadi pohon yang menentukan sekte. Beberapa ribu tahun kemudian, mungkin bisa menghasilkan satu buah lagi. Buah ini membutuhkan 10.000 tahun untuk matang. Jika 2.000 tahun lebih tua, Fei Yun tidak akan bisa menangkapnya. Itu akan berada pada tingkat yang sama dengan buah iblis itu sebelumnya dengan kesadarannya sendiri.
yang mampu terbang menjauh. Fei Yun adalah yang pertama di sini jadi dia mengambil yang paling berharga. Dia mulai mencari yang kedua. Bos kedua dan Little Demoness adalah yang berikutnya yang tiba kemudian Ye Siwan. Semua bersemangat mencari buah. Haha, saya mendapat 5.000 tahun Spirit Vermilion Fruit, saya kaya. Tunggu, sedikit hilang, tidak apa-apa, apapun, aku yakin bahkan bos pertama akan mengeluarkan air liur setelah melihatnya. Bos kedua melemparkan batu besar untuk menemukan buah yang rusak di bawahnya. Dia gemetar akibatnya. Buah yang rusak ini masih memiliki afinitas obat yang luar biasa, hanya kehilangan 10 hingga 20% di terbaik. Itu masih harta yang luar biasa. Buah naga hitam 4.000 tahun. Little Demoness menggali buah mengkilap dari lumpur di sebelah tebing yang runtuh. Itu terlihat seperti naga dan setebal lengannya. Kepala dan sisik naga telah terbentuk. Sisik dan kulitnya tampak rusak tetapi masih bersinar seperti naga melingkar yang diukir dari batu giok hitam. Mulutnya menjadi terbuka lebar seperti kelinci yang berhasil mencuri lobak. Dia dengan cepat mengambilnya dan menyekat tanah sebelum dengan hati-hati menyingkirkannya. Bos kedua melirik ke arahnya dari jauh. Ekspresinya menjadi tidak wajar ketika dia melambaikan lengan bajunya, jadi sial, tidak menemukan apapun. Dengan itu, dia berlari mencari harta lainnya. Daerah ini dulunya adalah wilayah roh iblis. Itu mungkin iblis pohon yang kuat sebelum berubah menjadi bentuk roh ini. Itu tumbuh di sini selama beberapa generasi sehingga hutan menerima kekuatannya dan menghasilkan lebih banyak pohon roh. Kehadirannya menghentikan semua pengganggu dari mengambil buah roh. Bahkan makhluk tercerahkan telah terbunuh sebelumnya. Itu sebabnya ada begitu banyak buah roh langka dan tua yang tersedia. Di Jin, rumput roh berusia 5.000 tahun dan lebih tua tidak ada bandingannya. Grand Tutor mengumpulkan rempah-rempah berharga selama beberapa abad dan hanya memiliki 10 atau lebih pada tingkat ini. Dia menganggap mereka bayinya. Buah roh bahkan lebih jarang dibandingkan. Bagaimanapun, rumput semangat hanya perlu waktu untuk tumbuh. Namun, hanya sedikit pohon yang bisa menghasilkan buah roh. Buah berumur beberapa ratus tahun cukup berharga, apalagi yang ditemukan di sini. Gunung Potala memiliki pohon roh yang dapat menghasilkan 3 buah setiap 3.000 tahun. Itu tanggal jatuh tempo mereka 3.000 tahun. Mereka dikenal sebagai buah paling berharga di Jin. Tanah suci kerajaan juga memiliki 2 pohon roh dengan buah 2.000 tahun. Hanya Kaisar Jin yang memenuhi syarat untuk makan satu setelah penobatan mereka untuk meningkatkan budidaya mereka. Namun, kelompok itu menemukan buah yang lebih tua sekarang. Penggarap lainnya akan menjadi gila setelah mengetahuinya. Kakek tua akan menuntutnya dari mereka untuk hidup lebih lama. Tentu saja, beberapa buah-buahan ini telah rusak sampai tingkat tertentu setelah dikubur di bawah batu besar atau lumpur. Beberapa hancur sepenuhnya, tidak lagi memiliki spiritualitas dan properti obat. Roh iblis sangat marah selama mengamuk dan menghancurkan banyak buah-buahan dengan energi kacau, bahkan tidak meninggalkan benih di belakang, benar-benar sia-sia. Ye Siwan beruntung. Dia menemukan 2 buah yang rusak, satu pada 3.000 tahun dan yang lainnya pada 4.000 tahun. Dia juga menemukan buah roh yang masih hidup menjulang setinggi 70 meter. Itu terlihat cukup sulit dengan lampu roh yang mengalir di gonggongan. 8 orang tidak bisa mengelilinginya sambil berpegangan tangan. Cabang dan akar terjalin seperti naga, penuh dengan energi roh. Sayangnya, itu juga rusak dengan banyak cabang yang patah. Buah roh berumur 4.000 tahun, lebih berharga daripada yang ada di Gunung Potala. Jika saya bisa mengembalikannya, energi roh di sekte akan lebih kaya. Itu akan menjadi akar semangat kita dan akan memperkuat kita untuk masa yang akan datang. Dia berdiri di bawah pohon ketika dedaunan berkibar di sekitarnya, masih diselimuti kabut, pemandangan dari sebuah lukisan. Tiba-tiba, seorang lelaki berjubah hitam datang dari cakrawala mengendarai kadal besar. Auranya setinggi matahari hitam. Pohon roh yang mampu menghasilkan buah 4.000 tahun. Benar-benar akar semangat tertinggi, dia berkata dengan gembira. Ini adalah leluhur dari alam gelap bernama Simensude. Dia mendengar ledakan sebelumnya dan berlari mencari harta. Benar saja, dia melihat pohon itu dan Ye Siwan. Pohon roh ini milikku. Matanya yang tua dan mendalam menyala. Dia menunjuk tongkat hitamnya ke arahnya dan menembakkan petir hitam, berhasil melukainya. Bab 705, Akar Roh Kudus. Ledakan.
Sebuah petir hitam memotong langit seperti pedang-pedang surgawi dengan momentum yang menakutkan. Ye Siwan di bawah pohon itu memiliki aliran darah yang mengalir di lengan gioknya, terluka oleh baut. Kultivasi Simen sudah jauh melebihi dia meskipun dia adalah tingkat ketujuh menengah sekarang. Dia mengeluarkan pedangnya yang berapi-api dan berpose dengan dingin di depan pohon itu, tidak sedikit pun mengalah, aku menemukan pohon buah roh ini terlebih dahulu, jangan pikirkan itu. Petik 2. Dia tahu siapa dia, seorang penatua tertinggi dari alam gelap bernama Simen Sude. Dia adalah karakter yang terkenal dari generasi yang sama dengan penguasa mayat firmamen. Namun, dia tidak takut sama sekali dan tidak akan memberikan akar semangat tertinggi ini kepada siapapun. Pohon ini adalah akar roh yang hebat dan kamu tidak bisa bertahan dengan budidayamu. Saya melihat bahwa Anda cantik dan berbakat jadi saya ingin membawa Anda sebagai selir, apakah Anda setuju? Simen Sude tersenyum gelap. Dia memegang tongkatnya sambil berdiri di atas kadal besar, jubah hitamnya berkibar ke angin. Jika dia berani mengatakan tidak, dia akan segera menyerang tanpa menunjukkan belas kasihan. Ayo pergi. Siwan tidak punya niat untuk mundur dan mulai menyalurkan energi dengan cahaya keemasan di sekelilingnya. Pedang terselubung api. Dia kemudian bergerak cukup cepat untuk memiliki 100 gambar, hampir seperti sekelompok peri menari. Kamu berani menyerangku dengan kultivasi yang sangat sedikit. Dia mencibir. Tangannya diselimuti energi hitam. Dia meraih gumpalan awan dan melepaskan serangan telapak tangan. Segel besar itu mengenai bentuk aslinya dan memaksanya kembali ke pohon, terluka untuk kedua kalinya. Darah menetes dari sudut bibirnya. Dia terlalu kuat. Dia hanya selamat karena peningkatannya baru-baru ini. Matanya menjadi dingin, tidak berharap perlu menggunakan serangan ketiga versus seorang pembudidaya muda. Ini sebenarnya memalukan. Aku akan membantu kamu karena kamu ingin mati. Dia tidak mau membuang waktu karena keributan itu terlalu keras sebelumnya. Lebih banyak ahli pasti datang ke sini. Dia perlu mengambil pohon ini sebelum itu. Siwan bersiap untuk bertarung sampai mati. Kabut keberuntungan mengelilingi kulitnya yang mengkilap. Matanya tampak seperti dua bintang sementara dantiannya mulai bersinar. Hei, kakek tua, lubang yang mana kamu merangkak keluar? Berani merampok seseorang sebelum aku, bos kedua. Ingin mencuri bisnis saya. Bos kedua maju selangkah dan bergerak 30 mil lebih dekat dengan satu langkah. Dia mendarat di sebelah Ye Siwan sambil memegang dua kapak dengan senyum di wajahnya, siap bertarung. Dia secara alami dalam suasana hati yang baik karena dia menemukan total 4 buah roh sebelumnya, semua 3000 tahun ke atas. Dua dari mereka sangat rusak tetapi mereka masih harta yang berharga. Buah lainnya adalah 5000 tahun buah vermilion tanpa kerusakan. Dia tidak akan menukarnya dengan 100 kota. Simen sudah tidak tahu bahwa sebagian besar buah sudah diambil, hanya pohon ini yang tersisa sekarang karena itu yang paling mencolok. Bos kedua takut Ye Siwan ditangkap. Jika dia jatuh di bawah mantra dan siksaan orang itu, dia akan menumpahkan tentang buah-buah mereka juga. Itu akan menjadi masalah besar sehingga dia tidak punya pilihan selain membantu. Fei Yun juga tiba dan berdiri di sisi lainnya. Dia juga dalam suasana hati yang baik karena panennya beberapa kali lebih baik daripada bos kedua. Fei Yun mengangkat bel raksasa dan menyatakan, orang tua, apakah Anda pikir kami begitu mudah diganggu? Kamu ingin mengambil akar roh tertinggi ini yang kami perjuangkan untuk ditemukan. Mari kita lihat apakah Anda cukup mampu. Si Flower juga mendapat banyak manfaat meskipun paling lambat. Itu benar, Sister Ye mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan pohon ini, kita perlu membantunya melawan semua perampok. Little Demoness memiliki kulit merah sekarang setelah menemukan hal-hal yang lebih baik daripada bos kedua. Mereka cukup licik untuk mengalihkan semua perhatian ke pohon ini, tidak menyebutkan apapun tentang buah-buahan lain di sini. Sekelompok misfits sepertimu ingin melawanku, Simen Sude. Sude mencibir sebagai tanggapan. Tembakan besar sesat ini percaya dia tahu semua master di Jin dan tidak mengenali orang-orang ini. Dua masih muda dan meskipun mereka kuat untuk usia mereka, itu masih tidak berarti apa-apa baginya. Dia sendiri yang bisa mengambil semuanya. Bos kedua telah tertutup selama beberapa ratus tahun dan jelas yang terkuat di kelompok Fei Yun. Dia sangat bersemangat dan tidak sabar untuk membunuh. Tangannya mulai bergetar.
Sude berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan terkekeh pada kelompok itu. Ya, gemetar ketakutan sekarang setelah mendengar namaku. Dua pria tua dari Dark Realm tiba di lokasi. Mereka mengendarai binatang buas, rambut dan janggut putih dari atas ke bawah. Mereka adalah dua tetua tertinggi bernama Gubazi dan Jintang. Ketiganya hanya di bawah Master Ranah dalam hal status dan kekuatan. Bazi dan Jintang telah berlatih selama 200 tahun dan jarang menunjukkan diri di Jin. Namun demikian, orang masih takut akan nama mereka. Tiga penguasa Dark Realm ada di sini. Si Flower sedikit mengerutkan kening. Kamu tahu mereka? Tanya Little Demoness. Aku ditunangkan dengan paman termuda Gubazi sebelumnya. Sayangnya, pria itu meninggal pada malam pertama kami. Bazi berpikir bahwa aku membunuh pamannya dan berlari kembali dari alam gelap, ingin membunuhku. Saya mendengar hal ini dan melarikan diri sebelumnya. Pamannya adalah suamiku yang mati keempat, sangat tampan dan luar biasa. Kami bersumpah untuk bersama sampai laut mengering dan meskipun kami tidak dilahirkan pada tanggal yang sama, kami ingin mati pada tanggal yang sama. Sayang dia pergi sebelum saya. Kata si Flower dengan kecewa. Jika kamu bersumpah untuk mati bersama, lalu mengapa kamu tidak mengikutinya? Little Demoness bertanya dengan rasa ingin tahu yang tidak bersalah. Ahem, hatiku mati bersamanya, si Flower merasa sedikit canggung. Lalu mengapa kamu menikah 9 kali lagi? Gadis itu tidak menyerah. Jantungku sudah mati tapi keparatku tidak. Si Flower menjawab. 1. Petik 2. Petik 2. Sementara dua wanita bergosip di belakang, Feng Feiyun, bos kedua, dan Ye Xiwan berada di ujung tanduk. Tiga raja ini bukan lelucon, tampak seperti tiga naga hitam yang berpose di depan mereka. Pohon ini lebih berharga daripada yang ada di Gunung Potala, ini adalah harta yang sangat berharga dan kita harus memilikinya. Bazi berdiri di atas serigala hitam raksasa dan sangat tersentuh. Dia hanya memiliki 8 jari tetapi 2 kali lipat dari ukuran normal. Kuku jarinya juga 1 kaki. 2. Jintang juga berkedut karena kegembiraan sambil melihat pohon yang bersinar dengan akarnya. Bermeditasi di bawah pohon ini mungkin memungkinkan kita untuk melihat dao alam wujud tercerahkan. Dia tidak akan pernah menyerah. Apakah alam gelap Anda ingin memusuhi Sun Moon Sek saya? Kata Siwan. Kenapa tidak? Tiga penguasa ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan dingin. Sun Moon mungkin sekte teratas di Jin, cukup kuat untuk membuat pengadilan waspada. Namun, ketiga raja ini rela membunuh siapapun demi pohon ini. Suara mendesing. Bulan sabit yang sangat terang terbang dan menerangi seluruh area. Ini adalah kereta dengan bentuk bulan yang dikelilingi oleh rantai yang terbuat dari batu giok putih. Seorang wanita dengan pakaian kerajaan berdiri di atas. Dia memiliki pita berwarna yang menutupi bahunya dan juga memiliki cahaya bulan. Wanita yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari ketiganya. Ekspresi si Flower berubah. Kamu di sini, Tuan. Ye Xiwan senang melihat kereta ini. Aku datang berlari saat aku menerima pesan mendesakmu. Sun Moon Messenger dengan tenang berkata, apa yang terjadi? Oh. Itu adalah akar semangat tertinggi. Petik 2. White Moon Messenger hanya menempati urutan kedua dari Master Sekte di sekte itu. Dia memperhatikan pohon besar itu dan menyadari bahwa pohon itu dapat menghasilkan buah berumur 4.000 tahun. Meski sangat berpengalaman, dia masih sedikit gemetar. Matanya menyorotkan cahaya yang menakutkan, siapa yang menemukan pohon ini? Ya, Guru, bersama teman-teman saya. Kami berjuang keras untuk itu. Kata Siwan. Siwan? Ini kontribusi berjasa dan kekayaan luar biasa. Dengan pohon ini, sekte kita akan melambung dan menjadi abadi, haha. Tempat nomor 1 kami bahkan lebih terjamin. Utusan itu tertawa. Dia belum pernah sebahagia ini dalam waktu yang lama. Tapi mereka ingin merampok kita. Kata Siwan. Utusan itu menjadi dingin segera.